Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan saja cerita guys. Bab 1253 sampai bab 1256. Waktu berlalu setiap detik. Saat Li Fugui sedang menyembuhkan Sueto, saudara Hui dan lainnya, Mu Yunlong buru-buru datang ke kamar bersama beberapa anak buahnya. Masuk. Saat dia melihat tragedi di kamar, Mu Yunlong juga kaget. Selama bertahun-tahun menjadi petugas polisi, dia belum pernah melihat pemandangan berdarah seperti itu. Li Fugui mengerutkan kening, duduk di depannya adalah Sueto, saudara Hui dan lainnya. Lihat Mu Yunlong memasuki pintu. Ahu buru-buru melangkah maju dan berbisik, "Direktur Mu, Kapten Li sedang merawat luka mereka, tolong jangan ganggu mereka dulu." Mu Yunlong dengan cepat mengangguk setuju dan berdiri diam di sampingnya. Li Fugui penuh vitalitas. Dalam waktu kurang dari 10 menit, corak wajah Sueto dan lainnya telah meningkat pesat. Setelah tanda-tanda vital beberapa orang semuanya stabil. Li Fugui baru saja berdiri, mengeluarkan ponselnya, dan langsung menelepon Wang Hao. Panggilan tersambung. Sebelum Wang Hao berbicara, Li Fugui bertanya dengan serius apakah grup Side telah mengangkut helikopter ke sini. Wang Hao berkata terus terang, "Tuan, helikopter telah diangkut ke sini beberapa hari yang lalu. Dan ada juga beberapa senjata anti pesawat dan tank. Bagaimana menurut Anda? Apakah Anda tiba-tiba menelepon saya untuk menanyakan hal ini?" Li Fugui tidak terlalu memikirkannya. Dia berkata terus terang, "Dalam hal ini, Anda segera mengirim seseorang untuk menerbangkan helikopter ke kota Jiangnan. Saya sekarang di Hotel Yinghao. Ada helipad di atap hotel. Setelah helikopter tiba, helikopter bisa langsung parkir di atap." Wang Hao tidak mau memikirkannya. Setelah mendengar apa yang dikatakan Li Fugui, dia berkata dengan malu, "Tuan, ada 2 dari kita yang mengendarai tank di sini. Setidaknya kita bisa belajar cara mengemudikannya setelahnya belajar sendiri. Tetapi orang yang mengemudikan helikopter bersenjata semacam ini belum. Di mana orang-orangnya?" Melihat Wang Hao mengatakan ini, Li Fugui terdiam beberapa saat. Tapi coba pikirkan, wajar jika orang-orang ini tidak bisa menerbangkan helikopter. Bagaimanapun, mereka semua adalah anggota keluarga. Sedangkan untuk helikopter bersenjata, tidak mungkin dimiliki oleh keluarga biasa. Bahkan jika ada, itu hanya helikopter komersial biasa. Saat Li Fugui memikirkannya, Wang Hao terus bertanya, "Tuan, apa yang terjadi?" Li Fugui berkata sambil tersenyum masam, "Bagaimanapun, Anda tidak bisa menerbangkan helikopter. Bahkan jika terjadi sesuatu, bukan, masih bisakah kamu terbang?" Wang Hao merasa malu untuk sementara waktu. Dia buru-buru menyatakan pendiriannya kepada Li Fugui dan berkata, "Maaf, Guru, tapi jangan khawatir, saya akan mengatur agar orang-orang segera pergi dan belajar." Li Fugui berpikir sejenak, lalu dengan serius memperingatkannya, "Oke, ini semua untuk nanti. Sekarang, izinkan saya menanyakan sesuatu. Apakah Kapten Hua dan yang lainnya sudah kembali, Wang?" Hao berkata terus terang, "Mereka telah kembali. Oh, saya hanya ingin melapor ke kamu. Setelah Kapten Hua dan yang lainnya datang, 20 master dari akhir periode Ming Jin telah dipindahkan dari kami." Inilah yang ingin ditanyakan Li Fugui. "Saya mengetahui bahwa Hua Duo telah memindahkan orang-orang." Jadi dia berkata kepada Wang Hao dengan serius, "Baiklah, Anda dan Tuan Xie harus memperhatikan keamanan di tambang emas. Mungkin ada kerusuhan di desa Xiaoxi baru-baru ini." Petik 2. Wang Hao berkata dengan sumpah, "Jangan khawatir, Tuan, kedamaian di sini sekarang seperti ember besi." Ini bukan bualan Wang Hao. Ternyata banyak sekali ahli di balik tambang emas tersebut. Sekarang, ditambah dengan fakta bahwa senjata modern seperti artileri dan tank disembunyikan di pegunungan, sungguh sebuah fantasi bagi orang biasa untuk menyerbu masuk dan menimbulkan masalah. Wang Hao mengatakan ini, Li Fugui merasa sangat lega.
Setelah mengobrol sebentar dan menutup telepon, Li Fugui mengalihkan perhatiannya ke Mu Yunlong. Direktur Mu, Anda telah melihat situasinya. Informasi yang dilaporkan salah, dan seseorang ingin dengan sengaja menjebak kita. Petik 2. Mengenai siapa orang itu, saya akan menjelaskannya kepada Anda di masa depan. Ada dua hal yang membutuhkanmu saat ini. Kemarilah, hal pertama, bantu kami menghubungi helikopter. Petik 2. Hal kedua, bawa semua orang yang kamu bawa kembali, dan berikan penjelasan yang masuk akal kepada wartawan di bawah, sehingga mereka dapat segera pergi. Kapan Mu Yunlong mendengar apa yang dikatakan Li Fugui, dia tidak bisa menahan ekspresi agak malu di wajahnya. Dia berkata kepada Li Fugui sambil meringis, Kapten Li, lebih mudah menemukan helikopter. Saya akan menelepon ke sini dan helikopter akan datang. Petik 2. Tetapi jika Anda meminta para reporter di bawah ini untuk pergi, saya khawatir. Pada saat ini, Mu Yunlong berhenti tanpa sadar, lalu mengeluarkan ponselnya, membuka kunci layar, dan membuka pesan teks dan video yang diterimanya. Berikan pada Li Fugui. Ketika Li Fugui melihat adegan di video tersebut, ekspresi wajahnya menjadi serius. Setelah Mu Yunlong melihat perubahan ekspresi wajah Li Fugui, kemudian dia berkata tanpa daya, pesan teks dan video tersebut telah diterima tidak hanya oleh polisi kami, tetapi juga oleh reporter dari media luar. Sekarang Suetu telah mengakui identitasnya sebagai pembunuh Darknet dalam video tersebut. Dan Hui Brother serta yang lainnya juga mengatakan bahwa Suetu adalah anggota Biro ke-6. Dalam hal ini, jika kita tidak membawa tersangka keluar dari sini, saya khawatir ini akan berdampak negatif yang besar pada Biro ke-6. Pikir Li Fugui agak tertekan. Awalnya, Suetu, Liusa dan lainnya diizinkan untuk mengikuti game ke-6, di satu sisi, untuk meningkatkan efektivitas tempur tim kedua, dan di sisi lain, untuk meningkatkan pengaruh mereka di game ke-6. Namun ia tidak menyangka kini, karena identitasnya, ia akan dihadapkan pada masalah sesulit itu. Mu Yunlong melihat ekspresi gelisah di wajah Li Fugui. Jadi dia terus menguji dan berkata, Kapten Li, ada beberapa hal yang saya tidak tahu harus mengatakannya atau tidak. Li Fugui melirik Mu Yunlong dan duduk di sofa, dengan ekspresi cemberut. Dia naik dan berbisik, dalam hal ini, Anda menghubungi helikopter terlebih dahulu. Helikopter sedang melakukan kontak. Jika Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan, tolong beritahu saya perlahan. Petik 2. Mu Yunlong tidak banyak berpikir, mengeluarkan ponselnya dan langsung menelepon. Alasan mengapa Li Fugui sangat ingin segera membawa helikopter itu terutama untuk memungkinkan Suetu dan yang lainnya mendapatkan kembali efektivitas tempur mereka sesegera mungkin, meskipun dia untuk sementara menstabilkan luka-luka saudara Hui, Suetu, dan lainnya, dia harus mengambil alih cairan spiritual atau ramuan obat untuk sembuh. Namun, tidak ada setetes pun cairan spiritual di tubuhnya yang tersisa. Cara terbaik saat ini adalah segera kembali ke desa Xiaoxi, mengambil cairan spiritual dari rumah, menyiapkan ramuan, dan merebus sup obat untuk diminum Suetu dan yang lainnya. Setelah mereka pulih sepenuhnya, dia akan mengatur agar orang-orang ini tetap hidup di desa Xiaoxi. Sikun, saya akan merasa lebih nyaman saat itu. Efisiensi kerja Mu Yunlong sangat tinggi. Ia langsung memindahkan helikopter dari pemadam kebakaran. Setelah menutup telepon, Mu Yunlong berbisik kepada Li Fugui, Kapten Li, helikopter telah dihubungi. Li Fugui mengangguk dan berkata kepada Mu Yunlong, apa yang ingin kamu katakan tadi bisa dikatakan sekarang. Mu Yunlong tidak ragu sama sekali. Dia berkata terus terang kepada Li Fugui, Kapten Li, bisakah kamu mengambil langkah untuk berbicara? Li Fugui mulai bernyanyi. Ketika dia tahu apa yang akan dikatakan Mu Yunlong, dia mengerutkan kening dan bertanya, tunggu sebentar, apakah kamu mau membujukku untuk melepaskanku? Haruskah aku menyerahkan Suetu dan saudara Hui padamu? Melihat bahwa Li Fugui telah memahami pikirannya sendiri,
Mu Yunlong dengan cepat menoleh, matanya penuh ketakutan, dan menatap Suetu, Brother Hui, dan yang lainnya dengan hati-hati. Pada saat yang sama, dia melambai kepada Li Fugui dengan cepat dan berkata, Kapten Li, saya melakukan ini demi kebaikan Anda sendiri. Petik 2. Li Fugui mendengus dingin, mengerutkan kening dan berkata, demi kebaikan saya sendiri. Lalu Anda mau saya mengkhianati saudara saya? Mu Yunlong sedang terburu-buru dan buru-buru menjelaskan, Kapten Li, ini bukan saya. Anda telah melihat kondisi mereka sekarang. Mereka terluka parah seperti ini. Katakan padaku, berapa lama lagi dibutuhkan mereka untuk pulih? Bahkan jika dia pulih, apalagi yang bisa saya lakukan untuk Anda? Petik 2. Sebaliknya, jika Anda bisa menyerahkannya kepada kami secara langsung, dan saya akan mengawal mereka keluar bersama polisi nanti, saya tahu wartawan media di luar bahwa ini adalah Anda dan rekan-rekan Anda dari Biro ke-6 membantu kami dalam menangkap masalah ini. Bukankah ini merupakan tepukan bagi Anda? Petik 2. Adapun Lu Shaocheng, saya pikir meskipun dia memiliki keberanian yang besar, saya tidak berani bersaing dengan Anda untuk mendapatkan kredit di game ke-6, kan? Sejujurnya, jika ini terjadi pada orang lain. Setelah mendengarkan kata-kata Mu Yunlong, hatinya pasti akan tergerak. Li Fugui berbeda dari yang lain. Ketinggian dia dalam melihat masalah sudah beberapa langkah lebih maju dari orang biasa. Di permukaan, jika dia mengkhianati Suetu, Kakak Hui dan lainnya, itu akan membuat citranya lebih positif, dan juga akan meningkatkan pengaruhnya di game ke-6. Tapi tidak diragukan lagi, jika dia melakukan ini, dia akan sepenuhnya memotong jalannya untuk memenangkan master dari semua sisi. Saya berbeda dari keluarga dan sekte bangsawan itu. Keluarga dan sekte aristokrat manakah di Tiongkok yang belum berkembang selama ratusan ribu tahun? Klannya tidak hanya kuat, tetapi hubungannya juga saling terkait. Ambil contoh kuil Yuxu, selain 4 tetua dan penguasa kuil di permukaan, ada juga prajurit kuno yang tidak terduga seperti Ling Suzi di belakang layar. Tapi bagaimana dengan dirimu sendiri? Dari awal hingga sekarang, dibutuhkan waktu kurang dari setahun. Tampaknya jumlahnya cukup banyak. Tapi sejujurnya, murni demi dia, tidak ada yang bisa memastikan berapa orangnya. Oleh karena itu, dalam hal ini yang terpenting adalah bagaimana menarik bakat dan memperluas pengaruh seseorang di dunia seni bela diri kuno dan kekuatannya sendiri. Adapun para pejuang kuno di dunia, selama mereka pintar dalam metode mereka, 9 dari 10 semuanya berada dalam sekte dan web gelap. Baik sekte maupun jaringan gelap tidak diakui oleh para pemimpin tertinggi Tiongkok meskipun mungkin ada hubungan kerjasama di belakang mereka, hubungan antara kedua pihak sangat halus. Setelah kasus besar terjadi, tidak ada sekte atau kekuatan yang akan menjadi perantara atas nama salah satu dari mereka karena prajurit kuno yang kuat. Jadi, jika saya bisa menyelamatkan Suetu dan Quicksand kali ini, saya akan memberitahu para penguasa web gelap dan sekte bahwa saya tidak akan ragu menyinggung Tiongkok demi Anda. Selama nama ini digunakan, pasti akan lebih banyak manfaatnya daripada kerugiannya bagi diri saya sendiri. Sambil berpikir seperti ini dalam pikiranku, Suetu bersandar di sofa. Dia sangat kesal saat pertama kali mendengar bahwa Mu Yunlong meminta Li Fugui untuk menjualnya. Tapi setelah Mu Yunlong menjelaskan pertaruhannya, Suetu menyadari betapa sulitnya bagi Li Fugui untuk menyelamatkannya kali ini. Memikirkan kebaikan Li Fugui padanya, Suetu tidak menunggu Li Fugui mengungkapkan posisinya, dan berkata terus terang kepada Li Fugui, Saudara Li, biarkan direkturmu membawaku pergi. Aku sudah menemukan jawabannya. Setelah mengembara di dunia selama bertahun-tahun, aku memang punya melakukan beberapa hal yang melanggar hukum dan disiplin. Lagi pula, kali ini masalahnya sangat besar, jika kamu benar-benar. Suetu baru saja mengatakan ini. Li Fugui mengerutkan kening dan berkata, apa, menurutmu apakah aku, Li Fugui, adalah tipe orang yang mengkhianati saudara-saudaranya saat menghadapi bahaya?
Suetu menggelengkan kepalanya dengan tergesa-gesa dan berkata, "Saudara Li, aku tahu kamu tidak orang seperti itu, tapi masalahnya adalah ya." Li Fugui menyela Suetu lagi. "Apa masalahnya? Di mana kamu punya begitu banyak masalah? Karena aku bilang aku harus melindungimu. Bahkan jika aku menyinggung siapapun, aku akan membuatmu tetap aman." Dia mengatakan ini dengan keras. Li Fugui memandang direkturmu dan berkata dengan serius, "Direkturmu, saya tahu Anda mengatakan ini demi kebaikan saya sendiri, tetapi saya dapat memberitahu Anda dengan jelas bahwa Suetu direkomendasikan oleh saya untuk bergabung dengan Biro ke-6, meskipun dia sekarang dianggap sebagai seorang karyawan eksternal. Personil, informasi identitas belum dimasukkan ke dalam file personel Biro ke-6, tetapi identitasnya sebagai anggota Biro ke-6 tidak dapat dipertanyakan oleh siapapun." Mu Yunlong berkata dengan wajah pahit, "Kapten Li, kalau memang begitu, keluarlah nanti. Bagaimana kamu ingin aku membalas wartawan media luar? Selain itu, jika kejadian ini menimbulkan emosi negatif masyarakat terhadap game ke-6, aku khawatir kamu tidak bisa menanggungnya sendiri." Li Fugui mengerutkan kening dan berpikir serius. Sejujurnya, hal ini bisa dikatakan sebagai hal tersulit yang pernah ia temui belakangan ini. Untuk urusan lain, seperti Seed Group, Yuxu Guan dan Bai Hua Valley, dia bisa menyelesaikan masalah dengan skillnya yang kuat. Namun masalah ini tidak bisa diselesaikan dengan berperang. Setelah berpikir sejenak, Li Fugui memandang Mu Yunlong dan berkata, "Direkturmu, bisakah Anda memberi saya waktu 10 menit? Setelah 10 menit, bagaimana kalau saya mencoba mencari cara untuk memudahkan Anda tanpa menimbulkan terlalu banyak opini publik?" Mu Yunlong meskipun dia tampak malu, dia akhirnya mengangguk dan menyetujui masalah tersebut. Setelah Mu Yunlong mengangguk, Li Fugui bangkit dan membawa ponselnya ke salah satu kamar tidur. Setelah masuk, dia menutup pintu di belakangnya. Duduk di tepi tempat tidur, setelah berpikir sejenak, dia langsung memanggil Sister Ming. Meskipun orang terakhir yang ingin diminta Li Fugui saat ini adalah Saudari Ming, saat ini, kecuali Saudari Ming yang dapat menangani masalah ini dengan baik, sepertinya tidak ada yang dapat membantunya. Segera, panggilan tersambung. Saudari Ming sepertinya sudah mengetahui apa yang terjadi di kota Jiangnan, dan bertanya sambil tersenyum, "Kapten Li, Anda baru saja tiba di kota Jiangnan, mengapa Anda menelepon saya?" Li Fugui tersenyum pahit, dan berkata dengan senyum main-main, "Ini bukan karena aku merindukanmu. Apakah kamu di sana?" Saudari Ming segera mengubah nada suaranya dan berkata dengan marah, "Merindukanku. Bisakah kamu berhenti bicara yang tidak masuk akal? Mari kita bicarakan masalah ini di sana. Cara terbaik saat ini adalah membiarkan polisi mengumpulkan darahnya. Tu akan dibawa pergi. Adapun Saudara Hui dan yang lainnya, mereka dapat menerima hukumannya begitu saja." Li Fugui berkata dengan tergesa-gesa, "Saudari Ming, bisakah kamu berhenti membuat masalah? Saya pikir Anda semua setuju ketika Suetu, Liusa dan yang lainnya bergabung di ronde ke-6. Petik 2. Sekarang sesuatu telah terjadi, kamu memintaku untuk mendorong mereka keluar karena guntur. Tidak bisakah kita melakukan hal seperti melepas celana dan kentut? Jika aku tahu bahwa membiarkan mereka bergabung dengan ronde ke-6 akan seperti ini, aku mungkin akan tetap menahan mereka di desa Xiaoxi. Lagi pula, bukan berarti aku tidak mampu mendukung para pejuang kuno ini. Saudari Ming, kamu juga tahu apa yang aku pikirkan. Untuk siapa aku? Li Fugui, bukankah ini untuk game ke-6, untuk meningkatkan efektivitas tempur tim kedua, untuk pekerjaan bimbingan yang membuatmu bangga dalam game ke-6? Menghadapi ini, rangkaian keluaran Li Fugui, Saudari Ming buru-buru berkata, "Tunggu sebentar. Apakah Anda masih ingin mengekang saya dari landasan moral yang tinggi?" Li Fugui berkata dengan lantang, "Bukannya saya ingin mengekang Anda dari landasan moral yang tinggi. Kuncinya adalah memiliki sedikit kemanusiaan. Kamu tidak bisa melakukan hal yang tidak manusiawi seperti itu." Wajah Sister Ming berubah menjadi hijau karena marah.
Dia mengerutkan kening dan berkata, Li Fugui, diamlah, mengapa aku tidak memiliki kemanusiaan? Li Fugui mendengus dingin dan berkata langsung, kamu memiliki kemanusiaan, dan kemanusiaanmu tidak lebih besar dari biji wijen. Tinggalkan pembicaraan ini, sebaliknya, Li Fugui langsung menutup telepon. Saudari Ming hampir saja melompat ke ujung telepon yang lain. Saya tidak mendengar gerakan apapun di ujung telepon yang lain. Setelah melihat Li Fugui telah menutup telepon, dia menamparkan meja dengan telapak tangannya. Dengan keras, bagian atas meja kayu mahoni setebal 7-8 cm itu memecahkan beberapa celah selebar jari. Kamu bajingan, Li Fugui, kamu brengsek, beraninya kamu menutup teleponku. Setelah mengumpat di udara, Sister Ming meraih ponsel di atas meja dan menelepon Li Fugui lagi. Tapi yang tidak dia duga adalah, Li Fugui memandangi ponsel yang berdengung dengan senyuman buruk di wajahnya. Setelah saudari Ming memukuli Li Fugui 2 kali berturut-turut, tingkat kemarahannya mencapai puncaknya. Dia kemudian memikirkannya. Jadi dia langsung menelepon Zhang Jingjing. Pada saat ini, Zhang Jingjing tanpa sadar memeriksa informasi relevan dari Sun Yan dan Wan Ying. Tiba-tiba dia mendengar ponselnya berdering, dan dia segera mengalihkan pandangannya ke sana. Ketika dia melihat nomor telepon Sister Ming, dia merasa gugup. Berbeda dengan Bunga, Zhang Jingjing secara alami sedikit takut pada Sister Ming. Setelah ragu-ragu selama beberapa detik, Zhang Jingjing akhirnya menjawab telepon. Tepat ketika dia hendak menyapa saudari Ming, dia tidak menyangka bahwa saudari Ming akan menjadi orang pertama yang berbicara dan bertanya kepada Zhang Jingjing dengan dingin, di mana Li Fugui. Mendengarkan nadanya, Zhang Jingjing dapat membayangkan betapa marahnya saudari Ming sekarang. Kapten Li sedang menangani masalah di bawah. Apakah Anda ada hubungannya dengan dia? Zhang Jingjing bertanya ragu-ragu. Saudari Ming memarahi dengan keras, mengapa kamu menanyakan begitu banyak pertanyaan? Bawa teleponmu ke Li Fugui sekarang. Petik 2. Zhang Jingjing berdiri dengan tergesa-gesa dan terus menyetujui sambil berjalan keluar pintu. Segera, Zhang Jingjing membawa ponselnya ke pintu kamar Li Fugui. Setelah memasuki pintu, tanpa diduga, Direktur Mu dan yang lainnya sedang berdiri di dalam rumah. Tetapi tidak ada tanda-tanda keberadaan Li Fugui. Karena penasaran, Zhang Jingjing bertanya kepada Direktur Mu, kemana Kapten Li pergi? Mu Yunlong menunjuk ke ruangan tempat Li Fugui berada dan berbisik. Dia baru saja memasuki ruangan di depannya beberapa menit yang lalu. Zhang Jingjing tidak mengatakan apa-apa dan segera datang ke pintu kamar. Begitu dia berdiri diam, dia buru-buru mengetuk pintu dan berteriak kepada Li Fugui. Kapten Li, telepon saudari Ming, mendengar. Ini, Li Fugui dengan sengaja berkata dengan dingin. Jangan jawab, telepon siapa sekarang, aku bahkan tidak mau menjawab teleponnya. Suaranya keras, selain itu, Zhang Jingjing sengaja menyalakan speaker ponsel untuk mencegah Sister Ming memarahinya, sehingga Sister Ming secara alami dapat mendengar teriakan Li Fugui. Tunggu sampai Li Fugui selesai berbicara. Saudari Ming mengertakkan gigi dan berkata, Li Fugui, keluar dari sini, sudah kubilang. Aku sudah lama menoleransimu. Jangan lupa, kamu sekarang. Sebelum saudari Ming selesai, Zhang Jingjing dengan hati-hati mengingatkan dengan suara rendah, Saudari Ming, dia mengunci diri di kamar tidur. Dia mungkin tidak dapat mendengarmu jika kamu berbicara sekarang. Begitu. Kata-kata itu keluar, Sister Ming berkata dengan keras, beri aku pintunya, bongkar. Ada butiran keringat di dahi Zhang Jingjing. Di game ke-6, meskipun Sister Ming tampaknya memiliki temperamen yang baik, bagaimana dia bisa menjadi wakil direktur di usia yang begitu muda tanpa cara mengatur orang lain? Setelah anggota lainnya mengikuti game ke-6, mereka semua memikirkan tentang bagaimana melakukan sesuatu untuk membuat Sister Ming bahagia. Tapi orang ini, Li Fugui, melakukan yang sebaliknya. Sister Ming bahkan tidak menjawab panggilan teleponnya.
Ini hanya merugikan diri sendiri. Untuk meringankan situasi yang memalukan ini, Zhang Jingjing hanya bisa berkata dengan lantang kepada Li Fugui, "Kapten Li, jika kamu belum keluar, jangan salahkan aku." Sebelum dia selesai berbicara, Li Fugui tiba-tiba membuka pintu dari dalam. Ketika mata mereka bertemu, Zhang Jingjing buru-buru mengedipkan mata pada Li Fugui dan mengingatkan dengan suara rendah, "Saudari Ming yang menelepon." Li Fugui melihat ekspresi cemas di wajah Zhang Jingjing, jadi dia berkata dengan keras padanya, "Apa yang kamu takuti? Beri aku teleponnya. Aku ingin mendengarnya hari ini, apa yang bisa dia lakukan padaku." Setelah mengatakan itu, Li Fugui mengambil teleponnya, dan kemudian berbicara kepada Sister Ming kata demi kata di depan semua orang, bertanya, "Saudari Ming, katakan padaku apakah kamu berencana untuk membiarkanku keluar dari game ke-6, atau apakah kamu berencana untuk putus denganku mulai sekarang, dan kita tidak akan pernah menyinggung satu sama lain." Sister Ming benar-benar marah, dan berteriak pada telepon, "Li Fugui, jangan terlalu merasa benar sendiri. Izinkan saya memberitahu Anda, game ke-6 telah berjalan selama beberapa dekade tanpa Anda. Petik 2. Jika Anda benar-benar tidak ingin melakukannya, beritahu saya sekarang dan segera keluar." Li Fugui tersenyum pahit. Berkata, Oke. Saudari Ming, kamu bisa memecatku sekarang. Kamu juga tahu bahwa aku tidak ingin bergabung denganmu sejak awal. Kebajikan kalian. Kalian melakukan satu hal di depan orang lain dan melakukan satu hal lagi di belakang kalian. Apa yang terjadi pada Suetu dan yang lainnya hari ini bisa terjadi padaku besok. Petik 2. Saya, Li Fugui, adalah orang yang sangat murni. 1 adalah 1 dan 2 adalah 2. Saya terlalu malas untuk menjadi seperti Anda. Kita berhadapan dengan orang-orang yang berbeda dari apa yang terlihat. Setelah Li Fugui mengucapkan kata-kata ini dengan nyaring dan tegas, Suetu langsung tergerak hingga tertawa terbahak-bahak. Suetu tidak pernah menyangka Li Fugui akan mendapat masalah seperti itu dengan Sister Ming karena dia terkejut. Suetu menahan ketidaknyamanan, berdiri dan mendatangi Li Fugui. Tanpa berpikir panjang, dia maju dan berlutut di tanah, "Saudaraku, aku tahu betapa baiknya kamu padaku." Petik 2. Kamu harus melakukan apa yang dikatakan direkturmu. Petik 2. Serahkan aku, dan semua orang akan baik-baik saja saat itu. Lagi pula, pasir hisap masih ada di tangan Lu Shaocheng. Li Fugui melihat ekspresi syukur di wajah Suetu, dan dia berkata tanpa daya, "Saudaraku, bangunlah dulu. Ada beberapa hal yang belum kamu ketahui. Sekarang aku tidak hanya melindungimu, tetapi juga melindungi orang-orang di dalam ronde ke-6. Pengaruh dunia seni bela diri kuno adalah untuk melindungi diri saya sendiri. Sangat disayangkan beberapa orang memiliki otak lebih kecil dari kacang buncis dan tidak menyadari hal ini." Kata-kata ini jelas ditujukan Untuk Sister Ming, setelah Li Fugui mengatakan ini, Saudari Ming jelas khawatir. Dia sudah lama berurusan dengan Li Fugui, dan dia tahu betul karakter Li Fugui. Dalam kesannya, pria ini tidak pernah melakukan bisnis yang merugi. Untuk menghindari jatuh ke dalam perangkap Li Fugui lagi, dia menekan amarah di hatinya sebanyak mungkin dan bertanya kata demi kata, "Li Fugui, jangan beri aku banyak alasan. Seperti kata pepatah, kamu tidak bisa katakan apapun dengan mulutmu. Kata-katamu tidak kuat. Jika aku tahu kamu adalah orang yang tidak bertanggung jawab, bagaimana aku bisa sangat merekomendasikanmu untuk menjadi kapten tim kedua?" Li Fugui sangat gembira. Dia tahu bahwa Sister Ming masih dapat berbicara dengannya tentang hal ini, karena dia jelas tidak ingin dia pergi. kedua, Li Fugui juga mengetahuinya di dalam hatinya. Meski sudah lama tidak mengikuti game ke-6, namun kini pengaruhnya di game ke-6 sudah pasti melampaui Hua Duo. Apalagi setelah dia memenangkan perusahaan konferensi obat mujarab dan menjadi presiden, berat badannya tidak lagi sama seperti dulu. Selain itu, sekarang saya bingung dan sepenuhnya mengendalikan grup SID.
Bahkan jika Sister Ming benar-benar ingin menyuruhnya keluar, dia tetap perlu memikirkannya dengan hati-hati. Sambil berpikir seperti ini, Li Fugui bertanya kepada Sister Ming dengan percaya diri, "Kamu hanya tahu tentang apa yang terjadi di sini, tetapi tahukah kamu seperti apa Brother Hui, Suetu, dan yang lainnya sekarang?" "Saya berjanji, kamu pasti tidak tahu." Saya akan mengirimkan foto-fotonya kepada Anda adegannya sekarang, kamu bisa melihatnya dulu." Katanya, Li Fugui mengeluarkan ponselnya. Foto-foto, setelah mengirimkannya kepada Saudari Ming. Ketika Saudari Ming sedang memeriksa foto itu, Li Fugui bertanya dengan lantang, "Bagaimana? Pernahkah Anda melihatnya sekarang? Inilah yang dilakukan Lu Shaosheng. Apakah Anda benar-benar berpikir Lu Shaocheng ingin berurusan dengan aku? Manusia, haha, kamu masih terlalu meremehkannya. Dia bisa mengarahkan api ini langsung ke Biro ke-6. Jelas dia ingin melawan Biro ke-6. Petik 2. Ya, Suetu dan Pasir Hisap adalah anggota kegelapan jaringan. Biasa berapa banyak orang di masyarakat yang mengetahui tentang keberadaan web gelap? Berapa banyak dari mereka yang mengetahui siapa Suetu dan Liu Sha? Petik 2. Sekarang Lu Shaocheng telah mengumumkan identitas kedua orang ini, Anda benar-benar tidak, saya tidak tahu betapa kejamnya niatnya. Tahukah Anda, atau Anda berpura-pura tidak tahu? Saudari Ming memandangi wajah menyedihkan beberapa orang di foto itu, dan sekarang dia samar-samar bisa merasakan mengapa Li Fugui begitu marah. Sejujurnya, hal seperti ini tidak akan terjadi pada Li Fugui, bahkan jika dia melakukannya, dia akan sangat marah. Namun kemalangan datang membawa kemalangan. Sekarang sesuatu telah terjadi, kita perlu mempertimbangkan cara menanganinya dengan benar. Pikirkan ini. Nada suara Saudari Ming jelas sedikit melunak. Fugui, mereka memang mengalami perlakuan tidak adil, tetapi sekarang masalah ini telah membuat khawatir wartawan media dan polisi kota Jiangnan. Jika kami tidak dapat memberikan penjelasan kepada massa, masalah ini akan terjadi. Anda juga tahu seberapa besar dampak negatifnya pada game ke-6. Li Fugui mencibir dan bertanya, "Oh, maksudmu kita harus mengambil umpannya, kan?" Saudari Ming buru-buru bertanya, "Mengambil umpannya? Apa? Ambil umpannya?" Li Fugui berkata dengan santai, "Kamu tidak melihat seberapa besar permainan Lu Shaocheng." Setelah dia tahu bahwa keadaan telah menjadi seperti ini, cara terbaik bagi kami adalah menyerahkan tukang daging darah dan memberikannya kepada Saudara Hui dan yang lainnya secara bersamaan berkata, "Jika kita benar-benar melakukan ini, itu akan menjadi preseden untuk mendiskreditkan game ke-6. Jangan lupa aku, Li Fugui, sekarang menjadi kapten tim keduamu di game ke-6. Saya akan keluar di masa depan. Jika ada kesalahan dalam pelaksanaan misi, rumor akan tersebar kemana-mana. Pada saat itu, Anda pasti akan menyingkirkan saya untuk menghilangkan dampaknya." Petik 2. Juga, serahkan darahnya pembantaian sekarang dan tidak mengakui Biro ke-6 pembantaian darah. Status anggota, bagaimana dengan Pasir Hisap? Bagaimana dengan Tuan Cermin? Bagaimana dengan para pejuang yang akhirnya saya berhasil mencapai game ke-6 dan mengabdi pada negara? Haruskah kita mengeluarkannya? Mereka juga. Petik 2. Tetapi saya ingat bahwa Anda masih Kapten Hua. Saya telah mengatakan bahwa keberadaan Biro ke-6 khusus untuk menjaga ketertiban antara keluarga bangsawan, sekte, dan prajurit kuno. Kami akhirnya menciptakan situasi ini secara bertahap bergerak menuju perdamaian dan stabilitas. Apakah karena satu orang yang menggali lubang? Bisakah situasi ini dipecahkan? Saudari Ming, Anda adalah orang yang cerdas, dan Anda juga tahu bahwa saya, Li Fugui, tidak pernah berbisnis dengan kerugian. Karena saya yakin bahwa Kuan Suetu berbahaya bagi kita, ini bermanfaat bagi pembangunan, jadi saya pasti punya alasannya. Saudari Ming terdiam, dia mulai mempertimbangkan dengan cermat setiap kata yang baru saja diucapkan Li Fugui. Jika kata-kata ini didengar oleh Hua Duo,
Mereka mungkin dapat melihat ke dalam pikiran Li Fugui dan menyelamatkan pembantaian darah, bahkan jika ada faktor untuk meningkatkan efektivitas tempur tim kedua, itu hanya sebagian kecil. Dan sebagian besar alasannya, terlihat jelas Li Fugui ingin memantapkan statusnya di game ke-6. Tetapi saudari Ming, meskipun dia telah memikirkannya, tetapi karena tingginya kedudukannya dan kecerdasannya yang merasa benar sendiri, dia dengan sengaja memikirkan masalah ini lebih dalam sesuai dengan apa yang dikatakan Li Fugui. Tidak masalah jika Anda tidak mau. Pikirkan tentang ini. Saudari Ming juga ketakutan hingga berkeringat dingin. Ya, jika Suetu benar-benar ditinggalkan di ronde ke-6 karena hal semacam ini, apakah Ming Jing dan yang lainnya akan patah hati? Apakah akan semakin sulit bagi mereka merekrut talenta di game ke-6 ke depan? Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini jelas ya. Tapi kemudian saya memikirkannya. Sekarang masalahnya sudah begitu besar. Apa yang harus dia lakukan untuk menyelamatkan pembantaian darah? Pikirkan ini. Saudari Ming berkata tanpa daya kepada Li Fugui, "Fugui, saya tidak mengambil inisiatif untuk meninggalkan Suetu. Kuncinya adalah sekarang Anda memiliki cara yang baik untuk melindungi mereka tanpa mempengaruhi reputasi game ke-6. Li Fugui tersenyum. Dia tertawa dan berkata, "Ya." Saudari Ming dengan cepat bertanya, "Katakan padaku apa yang bisa kulakukan." Li Fugui berkata terus terang, "Kamu bisa memecatku juga. Lalu mereka akan mengatakan bahwa aku selingkuh, dan polisi akan menangkapmu. Saya tinggal di Suetu, tapi saya tidak menyangka akan membawanya pergi." Mendengar kata-kata, makan di dalam dan di luar. Saudari Ming tiba-tiba mendapat inspirasi. Dia buru-buru berkata kepada Li Fugui, "Berhenti bicara omong kosong dulu. Dengan cara ini, kamu baru saja mengatakan bahwa kamu makan di dalam dan di luar, tapi tiba-tiba aku teringat sebuah identitas." Setelah mendengar ini, mata Li Fugui juga berbinar, dan dia buru-buru tersenyum pada Sister Ming dan berkata, "Ya. Haha, Sister Ming, kamu masih pintar. Pantas saja kamu bisa menjadi wakil direktur biro ke-6 kami di usia yang begitu muda." Saudari Ming benar-benar yakin. Anak ini, yang baru saja hampir membuatnya marah sampai mati, tidak menyangka bahwa dia akan mulai menyanjungnya begitu cepat. Untungnya, masalah ini akhirnya ditemukan solusinya. Jika tidak lama lagi masalah ini pasti akan menimbulkan keributan besar, bahkan mungkin statusnya sendiri akan sangat terancam. Bersambung.